Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 2 sampai 27. Matius pasal 7. Ya, kita sama-sama membaca ayat ini. Ya, 2 macam dasar. 2, 3. Setiap orang yang ayo, terus. Ya, jadi saudara-saudara, 2 macam dasar ya, firman Tuhan berkata 2 macam dasar. Saudara, 1 di atas batu karang dan 1 di atas pasir. Sama-sama dibangun ya. Apa perbedaannya? Apa perbedaan kedua rumah ini? Kalau kita baca tadi, apa perbedaannya? Satu, datang pun angin deras, datang pun angin, datang pun badai, dia tetap berdiri kokoh. Satu bagaimana? Roboh. Saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan pagi hari ini, kelihatannya di waktu dicobai, ya. Kita anak-anak Tuhan yang mengiring Tuhan, waktu datang percobaan, kalau kita berkata, aduh benai kalaku. Kalau kita berkata, aku tidak mampu lagi, itu namanya roboh. Ya, roboh. Tapi kalau Tuhan tolong aku, Tuhan aku mengucap syukur, itu kokoh. Sekarang saya mau tanya dulu saudara, dalam pengalaman kita sehari-hari, yang manakah kita? Yang manakah kita kalau datang percobaan, lanai boleh Tuhan daya? Ada yang begitu? Gak ada yang ngaku. Saudara-saudaraku, kita diuji ya, kita diuji dalam percobaan. Kita diuji waktu ada percobaan. Menjadi kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, supaya seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini, yang berjemaat di tempat ini, menjadi orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu karang, ya, yang membangun kan. Bedanya tadi ya saudara-saudara, waktu ayat yang kita baca tadi, bedanya tadi, satu dia dengar firman Tuhan, tidak dia lakukan. Itulah yang roboh. Yang dia dengar firman Tuhan dia lakukan, itulah yang kuat. Saudara-saudara, jangan kita menjadi orang bodoh. Jangan kita menjadi orang yang asal-asalan. Orang yang membangun rumah di atas pasir itu kan asal-asalan. Perempuan-perempuan pun bisa ya. Kalau membangun di atas pasir, murah sekali.
Saudara-saudara, mari kita menjadi anak Tuhan, bukan anak Tuhan yang murah-murahan. Bukan anak Tuhan asal-asal. Tidak, saudara-saudara. Di saat dicobai itu kelihatan, ya. Di saat dicobai itu kelihatan sekali orang yang melakukan firman Tuhan dengan yang tidak melakukan firman Tuhan. Kalau orang yang melakukan firman Tuhan, dia tahu bersyukur. Saat datang percobaan, dia tahu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Adakan lagu pujian kita. Saya banyak kali lagu itu saya nggak ingat lagi, tapi saya ingat itu katanya. Saat kau bersyukur, Nina ya. Saat berdoa, saat bersyukur, mujizat terjadi. Saat bersyukur, mujizat terjadi. Tapi saat mengomel, kalah kita, saudara-saudara. Kalau Yakobus bilang dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, Yakobus pasal 1 ayat 12 di situ dikatakan pencobaan itu satu kesukaan katanya ya. Ya, ayo kita sama-sama baca. 2, 3. Iya, ya. Jadi kita akan mendapat mahkota kalau kita anggap satu cobaan itu kebahagiaan. Bagaimana saudara-saudara? Kalau cobaan datang, bisakah kita berkata itu satu kebahagiaan? Firman Tuhan bilang, kalau kita menganggap itu satu kebahagiaan, kita akan mendapat mahkota. Kita tahan uji. Saudara-saudaraku, seringkali ya percobaan itu datang, aduh apalah salahku, apalah dosaku. Itu suntikan iblis itu saudara-saudara. Itu suntikan iblis. Kan kau lawan tadi mertuamu. Yang kayak gitu itu suntikan iblis. Tapi coba kalau datang percobaan itu, datang masalah itu saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ada rencanamu, ya. Lagu-lagu yang kita sudah nyanyikan tadi, kami enggak ada sedikit pun kerjasama dengan Desi. Tapi lagu yang dia pilih, firman Tuhan yang saya sampaikan, hampir mirip-mirip. Saudara-saudara, enggak seperti yang kita ingini semua datang. Tapi ingat, itu mendatangkan kebaikan. Ya. Asal ada masalah, asal ada kesulitan, coba kita berbahagia. Cobaan ini akan mendatangkan kebaikan. Ini akan mendatangkan kebaikan. Ya, akan mendatangkan kebaikan. Jangan kita menyerah. Saudara-saudara, kalau ku ingat dulu ya, beberapa bulan, berapa waktu yang lewat, kempuku sakit, aku sakit. Saudara-saudara, kenapa bisa begini Tuhan? Kenapa bisa begini? Tuhan selalu ingatkan, semua baik, semua baik, semua baik. Semalam ku teleponi lagi Mima, bagaimana keadaan anak-anakku? Masih masuk lagi kami ke rumah sakit, Mak.
Sekarang kami di rumah sakit periksa darah, periksa kencing, masih panas selalu anakku. Saudara-saudara, kalau kita berpusat kepada itu semua, kita bisa lemah. Kita bisa lemah, tapi akan mendatangkan kebaikan, ya. Akan mendatangkan kebaikan. Jadi bisa kuat. Bisa kuat. Waktu 2 minggu yang lewat, aku seharusnya operasi katarak. Pergi aku ke rumah sakit. Karena betul kamu gak ku kenal lagi kalau di atas aku gini, gak bisa lagi jelas kulihat. Saudara-saudara, 2 minggu yang lewat aku sudah persiapkan semua mau operasi. Naik lagi gula, pulang lagi. Saudara-saudara, kalau dipikir gitu, aduh, kenapalah aku begini? Kenapalah aku begini? Saudara-saudara, sedihnya sakit ini. Sedih apa enggak? Sedih. Mau makan yang enak enggak bisa lagi. Sedih. Tapi saudara-saudara, saya percaya karena hari-hari yang lewat pun saya sudah lewati, semua mendatangkan kebaikan. Saya percaya satu waktu nanti akan menjadi satu kesaksian kehidupan saya. Ya, satu waktu nanti akan menjadi kesaksian apa yang saya alami, karena saya tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi mata kita tertuju ke depan, mata kita tertuju kepada rencana Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita memang tidak bisa, tetapi mintalah kekuatan Roh Kudus. Kita mau setia sampai akhir. Amin. Jangan jadi jemaat yang asal-asalan. Jangan jadi jemaat yang asal-asalan, tetapi kokoh, kuat. Lakukan firman Tuhan, saudara-saudara. Lakukan firman Tuhan. Kalau kita lakukan firman Tuhan, kita bagaikan sedang membangun rumah di atas batu karang. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita sedang membangun rumah di atas pasir. Datang percobaan, runtuh, rusak, hebat kerusakannya, kata firman Tuhan tadi. Hebat kerusakannya. Jadi hari ini saudara, taukin kamu, musuh kita yang paling besar apa? Musuh kita yang paling besar siapa? Iblis. Tapi gak usah dulu iblis, diri sendiri ini juga musuh loh. Kedagingan kita ini musuh loh. Kedagingan kita ini musuh. Musuh ini. Kebaktian. Kan sering kali kan, ayo jam kebaktian. Ngantuk Nina. Siapa itu? Kan diri kita kan? Diri kita kan? Diri. Kita dengar firman Tuhan, berkorban. Jangan dulu, belum cukup. Diri juga kan? Diri. Diri kita ini musuh kita, saudara-saudara, yang perlu kita taklukkan, yang perlu kita kalahkan. Ada kita lihat yang gak beres, marah minyak, marah. Coba kalau kita rem gak jadi marah, kita menang. Mau praktek? Mau, puji Tuhan, ya. Kita mau praktek lawan kemauan daging ini. Mau marah dia, coba tekan dulu, karena itu musuh kita yang paling bahaya. Diri kita sendiri. Sendah puasa kita hari Jumat puasa.
Entah bakal gulen rebinai. Iya kan? Aku bisa ku cerita karena pengalamankunya. Menyangkal diri ini sakit kali, saudara-saudara. Menyangkal diri ini sakit kali. Tapi mari coba kita belajar supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan, membangun rumah di atas batu, membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Melakukan firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau ada satu cerita, satu perenang perempuan. Ini perlombaannya dia dikatakan di dalam cerita itu 41 km. Jauh apa enggak itu? Jauh. Tapi dia santai, berenang. Tapi orang tuanya, beberapa pendukung dia naik perahu. Ayo kamu bisa. Tapi sudah mau sampai, saudara-saudara, udah jauh dia berjalan. Terjadi kabut. Kabutnya sungguh gelap sekali. Jadi nggak nampak lagi pantai yang di sana, nggak nampak lagi. Akhirnya, saudara, padahal dari tadi dia sudah berenang. Tapi waktu kabut, waktu nggak nampak lagi ujungnya di sana, dia bilang, naikkan aja aku ke perahu. Udah nggak nampak, memang nggak nampak lagi karena kabutnya begitu gelap. Saudara-saudara, akhirnya ya kalau dia yang bilang naikkan aku ke perahu, dinaikkan dia. Nggak lama kemudian cerah balik. Rupanya, saudara-saudara, dia lihat pantai itu diukur tinggal 1 kilometer. Ya, tinggal 1 kilometer. Dia menyesal kali. Karena udah capek dia dari 40 kilometer. Saudara-saudara, seringkali kita diuji seperti ini, saudara-saudara. Kadang-kadang sudah kabut kali di depan. Kadang-kadang sudah kabut kali. Udah enggak tahu lagi jalan apa yang kita pilih. Enggak tahu lagi kita. Tapi ingat, saudara-saudara, janji Tuhan, aku besertamu. Jadi capai aja, jalani aja dengan bersyukur kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong aku. Pasti Tuhan sertai aku. Saat gelap gulita begini, aku sedang digendong Tuhan. Coba itu kita pegang. Aku sedang digendong oleh Tuhan. Aku sedang dirangkul oleh Tuhan. Memang mataku tidak melihat, tapi iman kita, saudara-saudara, pasti kita sampai kepada tujuan. Jadi mari kita setia, ya. Kita bisa setia kalau kita ingat firman Tuhan, kita ingat janji Tuhan. Aku menyertaimu, ya. Aku memberkatimu. Ada musuhmu, aku melawan, kata Tuhan. Jadi mari kita mau setia, ya, setia kepada Tuhan. Seperti perenang tadi, dia menyesal kali. Aduh, tinggal sedikit. Tinggal sedikit. 40 kilometer dia sudah renang. Tapi tinggal sedikit waktu kabut itu sudah nggak ada lagi, nampak tinggal sedikit. Menyesal, tapi menyesal tidak ada lagi gunanya, kan? Nggak jadi dia dapat mahkota karena dia bukan sampai kepada tujuan. Hari ini pun kita anak-anak Tuhan, mari sampailah kita kepada tujuan. Sampailah kita rencanamu jadi Tuhan.
apa masalah kita. Rencanamu jadi Tuhan, aku tidak menyerah. Rencanamu jadi Tuhan, aku tidak menyerah. Itu menjadi tekad kita. Itu namanya setia sampai akhir. Ya, kita akan baca saudara-saudara dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca yang ada Alkitabnya, baca di Alkitab yang di depan. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya dan saudara adalah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Yakinkah saudara itu? Kita dipilih, kita dipanggil. Kita istimewa. Istimewa. Jadi saudara-saudara, coba selalu berkata, aku istimewa. Aku anak Tuhan. Ya, jadi kalau kita masuk ke dalam masalah, masuk ke dalam kesulitan, Tuhan punya rencana. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cinta kepada Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Coba dalam kita baca Roma pasal 8 juga ayat 17 ya. Roma 8 ayat 2, 3. Puji Tuhan, ya. Jadi kita ahli waris. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris kerajaan sorga. Semua orang tua, kalau dia memiliki harta, diwariskan kepada anaknya. Bapa kita di surga mempunyai sorga, diahli wariskan kepada kita, anaknya. Mau saudara menjadi ahli waris? Mau menjadi anak? Mau? Jangan lupa, di situ juga dikatakan kita menderita bersama dengan Dia. Mau menderita? Kurang kuat. Mau menderita? Amin. Mau menjadi anak? Amin. Mau menjadi ahli waris? Amin. Mau menderita? Amin. Gitu. Jadi kalau menderita karena Tuhan, itu satu kebahagiaan. Ya, itu satu kehormatan. Tahu kamu? Kalau kita menjadi anak, selalu kita diperhatikan, ya.
dong pagi nakku. Tapi kita mesti setia melakukan perintah Tuhan. Coba kalau kita baca saudara-saudara dalam ayat 29. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Ayo, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu iya, saudara-saudara, kita dipilih, kita dipanggil supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, coba pelan-pelan kita baca. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Anaknya itu maksudnya saudara-saudara adalah Yesus. Jadi Yesus itu anak sintua, anak sulung. Kita orang percaya saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya, dia sintua, ya, gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung, yang pertama di antara banyak saudara. Jadi dia yang pertama. Kita semua saudara, Sri Pangkata, Sri, saudara. Saudara senang enggak menjadi saudara Yesus? Jangan saudara pikir itu ecek-ecek. Jangan pikir itu cerita. Jangan. Itu benar. Kita akan menjadi serupa dengan dia. Saudara-saudaraku, berbangga hatilah. Berbanggalah menjadi anak Tuhan. Berbanggalah menjadi saudara Tuhan. Ya, dia anak sulung. Yesus itu anak sulung. Kita semuanya saudara, menjadi serupa dengan dia. Jadi saudara-saudaraku, hargai, ya, hargai apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Hargai. Jangan pakai lagi hidup ini untuk dosa. Jangan pakai lagi hidup ini untuk sakit hati. Jangan pakai lagi hati ini, hidup ini untuk memberontak. Jangan. Karena kita adalah sudah dipilih dari semula. Firman Tuhan bilang, dari kandungan ibu kita sudah dipilih. Hargai itu saudara-saudara. Hargai itu. Kita mulia, kita berharga, kita sangat mulia. Kalau dalam ayat yang terakhir, mari coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7, saudara-saudara. 2, 3. Maksud puji Tuhan. Saudara-saudara,
semua percobaan, semua godaan, semua masalah yang ada di dalam dunia ini, saudara-saudara, itu ingin membuktikan iman kita yang murni. Itu ingin membuktikan bagaimana cinta kita kepada Tuhan, bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Itu yang diuji, saudara-saudara, diuji kita. Jadi biarlah pagi hari ini masalah itu semuanya, godaan-godaan itu semuanya, anggap itu saudara-saudara untuk memurnikan kita. Apa katanya tadi? Kita menjadi emas yang murni. Emas yang murni yang sudah diuji. Nanti kita satu waktu dapat pujian dari Tuhan. Inilah anakku yang setia dulu. Saudara-saudara, pagi hari ini jadilah kita menjadi anak Tuhan yang setia. Jangan lagi pakai hidup untuk mengomongkan orang lain. Bergaullah dengan orang yang bisa membangun imanmu, yang bisa membangun kerohanian. Tapi janganlah bergaul dengan orang yang melemahkan iman kita. Saudara-saudaraku, coba kalau ada orang cerita, dia selalu cerita yang tidak baik, cerita yang melemahkan. Coba katakan itu tidak baik, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, kita mengajar dia bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab saat kita bersyukur, kita diberkati. Ya, kekuatan mengalir. Kekuatan yang dari Tuhan mengalir. Tapi kalau kita ngomel, ya masalah semakin rumit. Masalah semakin rumit, tidak akan selesai-selesai. Tapi kalau kita bersyukur, ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi jaga diri kita, ya. Jaga diri kita. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh firman Tuhan. Mari saudara-saudara, pikirkanlah apa yang berkenan kepada Tuhan.